Yo minasan! Chapter 25 dan 26 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis. Kita bahas satu-satu ya. Pada chapter 25 ini berjudul Celah Antara Para Dewa. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Tarian Sang Malaikat Maut. Dijelaskan bahwa teknik milik Shinigami pertama-tama membutuhkan sejumlah besar tipuan yang pada akhirnya menyamarkan serangan terakhir pas de la mort atau langkah kematian. Dalam pertarungan langsung, serangan mendadak itu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk membantai dewa hanya dengan satu serangan saja. Tapi, dalam pertarungan melawan dewa yang perkasa, seseorang yang memiliki kemampuan untuk bereaksi tepat waktu bertindak sebagai umpan. Dan dengan demikian, teknik sejati pun terungkap, teknik yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pas de la mort. Tendangan maut yang pasti sangat berhasil dan semua kekuatan itu saat berhadapan dengan teknik Raja Enma, teknik itu menjadi tidak berguna sama sekali. Kita pun diperlihatkan bagaimana pertarungan Enma yang telah menggunakan uniform dari kitab Enma melawan Shinigami yang terus melakukan tariannya, di mana Enma bisa melihat semua gerakan yang dilakukan oleh Shinigami itu dan kini mengarahkan tinju padanya. Terlihat Ares, Hermes, Jar, Zeus, dan penonton dewa terkesima melihat pertarungan itu minasan. Sekarang, serangan itu tidak mungkin dihindari oleh Shinigami karena Enma telah melepaskan serangan mematikannya sendiri. Teknik itu bernama Enma Gouken Tinju Karma Raja Enma. Tinju yang mematikan berhasil mengenai tubuh Shinigami minasan. Tentu saja Shinigami sampai memuntahkan darah sehingga Jar berteriak bahwa serangan itu terkena telak. Namun Enma mengatakan, "Mada, masih belum kena." Enma pun telah berada di udara tepat di tubuh Shinigami yang terlempar, membuat para penonton dewa tidak menyangka kalau Enma masih memberikan serangan lanjutan. Tapi siapa sangka saat Enma akan meninjunya, Shinigami justru menghilang, mengejutkan Enma dan para penonton minasan. Enma pun berbalik untuk mencari keberadaan Shinigami yang justru bergerak sangat lincah. Jar berteriak, "Serangan ini!" Terlihat seolah-olah ada banyak bayangan hitam yang mengelilingi tubuh Enma. Ares pun berteriak, "After image!" Maksudnya adalah ilusi optik atau kesan visual yang tetap membekas di mata kita bahkan setelah objek atau cahaya yang kita lihat sudah menghilang. Hermes pun berteriak bahwa dia paham sekarang. Shinigami sengaja menurunkan kecepatannya tapi hanya sampai pada titik di mana after image-nya tetap ada. Dan karena Raja Enma yang agung bisa melihatnya, serangan itu akan memaksanya untuk bereaksi terhadap setiap after image-nya. Teknik milik Shinigami ini bernama Miles Ombres, Galades Ombres de la Mort atau 1000 bayangan pesta bayang-bayang kematian. Apakah Shinigami akan menggunakan Taju Kagebunshin no Jutsu? Diceritakanlah bahwa bagi dewa itu adalah teknik yang mustahil untuk dilawan. Apalagi menghadapi kemustahilan ini secara langsung meskipun dia adalah Raja Neraka sekalipun. Dihadapkan dengan after image yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan demikian pukulan mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Respon dari Raja Enma adalah hanya menyeringai. Kita pun diperlihatkan bagaimana Raja Enma juga melakukan gerakan bayangan ala-ala Kagebunshin minasan. Hermes terkejut sementara Jar berkomentar bahwa Enma kembali dengan klonnya sendiri. Dan dengan gerakan itu, Enma lantas menghadapi Shinigami yang mimisan serta dengan jumlah yang sepadan minasan. Shinigami hanya bisa terkejut melihat Enma yang menyeramkan berkata, "Oi,
Trik sulap anak-anak apa lagi yang akan kau tunjukkan padaku selanjutnya? Ketika Shinigami akan menyerang Enma, siapa sangka Enma langsung memegangi kaki Shinigami hingga gerakan Shinigami berhenti di udara. Enma berkata, "Bagi seseorang yang awalnya adalah dewa biasa, tidak peduli seberapa banyak kau berlatih, kau tetap menggunakan serangan kejutan murahan ini. Sekali kau hanya dewa biasa, selamanya hanya akan menjadi dewa biasa." Enma kembali melanjutkan ucapannya pada Shinigami yang ada di genggamannya. "Kau pikir aku hanya menggertak? Cih, kau benar-benar berpikir trik murahan itu akan berhasil padaku?" Enma lantas mengaktifkan teknik bernama Enra Rengokuken, tinju api penyucian Enma. Segera setelah itu, tinju besar Enma langsung dihantamkannya pada Shinigami Minasan. Tidak sampai di situ, semua klon Enma juga bersiap untuk bergantian melakukan serangan tadi. Jar pun berkomentar, "Ini adalah serangan kombinasi yang sangat cepat dan sangat ganas, seolah-olah ada klan sungguhan yang menyerangnya." Hermes pun tersenyum memuji kehebatan Enma, sedangkan Ares berteriak, "Jadi dia memang sekuat itu?" Yah, inilah kekuatan sang Raja Enma yang agung Minasan. Dia memegangi tangan Shinigami yang sudah tidak berdaya serta rambutnya yang acak-acakan. Enma pun berkata, "Cukup, apa kau sudah mengerti sekarang? Untuk dewa biasa, ini adalah batasanmu." Dengan wajah berlumuran darah, siapa sangka Shinigami justru tersenyum Minasan. Dia balas berkata, "Batasan? Itulah kata yang paling kubenci. Dan akibatnya, namaku sebagai Dewa Surgawi Luar adalah Dewa Surgawi Luar tak terbatas." Kita pun diperlihatkan peti mati dengan ukiran tengkorak dan rantai yang menutupinya serta ditarik oleh Shinigami pada chapter sebelumnya. Dan chapter 25, Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, sampai di sini Enma tampak unggul ya. Tapi sepertinya Shinigami masih memiliki kemampuan tersembunyi dari peti mati yang dibawanya. Langsung saja yuk kita lanjut ke chapter 26 yang berjudul Dewa Surgawi Luar Tak Terbatas. Tertulis pada panel awal, sang badut maut seringai masih terlukis di wajahnya. Mendengar ucapan menantang dari Shinigami, Enma justru bereaksi marah dan berkata, "Dasar keparat, apa yang kau katakan?" Tiba-tiba Enma dikejutkan oleh sesuatu yang menghantam tebing tepat di atasnya. Jar dan Ares berteriak, "Apa-apaan ini? Ledakan? Dan sumbernya adalah peti mati yang dibawa oleh Shinigami." Saat Enma melihat keributan itu, dia pun mendengar Shinigami yang berkata, "Apa kau benar-benar bisa mengalihkan pandanganmu saat ini, hah?" Enma pun berbalik melihat Shinigami yang tubuhnya sangat lincah Minasan. Meski tangannya masih dipegangi oleh Enma, tetapi Shinigami yang menyeramkan mulai memutar tubuhnya. Diceritakan bahwa target sang dewa kematian adalah bukan lagi hal yang penting. Kita pun diperlihatkan Shinigami yang menendang pergelangan tangan Enma sampai Enma kesakitan, memaksanya untuk melepaskan genggamannya Minasan. Shinigami yang bebas pun melompat tinggi. Dia telah beralih ke serangan yang bisa melemahkan lawan, dan alasannya adalah tidak ada seorang pun di seluruh arena ini yang bisa menduganya. Shinigami ternyata sudah langsung menyerang Enma Minasan. Pandangan mata Enma bahkan terganggu akibat kecepatan Shinigami. Kemudian, ledakan di tebing kembali terjadi, mengagetkan Jar, Ares, dan Hermes. Kali ini benar-benar berbeda dari serangan mendadak dan tipu daya tanpa henti yang telah digunakan oleh Dewa Kematian sampai saat ini. Ini adalah serangan mendadak yang sepenuhnya tak terduga dari pihak ketiga yang sama sekali berbeda. Di sini Enma sampai memuntahkan darah dan di ujung tebing terlihat Shinigami bersama sesuatu alias peti matinya yang sudah pecah tadi Minasan. Wah, ternyata Shinigami bersama sesuatu yang berasal dari dalam peti matinya berupa mumi yang diikat dengan sabuk.
Baik itu Enma, Jar, Ares, dan seluruh penonton bertanya-tanya, apa itu adalah? Dijelaskanlah pada catatan perang yang ada di dalam baju armor besi Enma saat dia dihadapkan dengan entitas misterius ini mulai membunyikan alarm tanpa henti. Enma dengan sombongnya berkata, "Hah, kurasa bahkan trik pesta pun bisa menarik sesekali. Jadi, makhluk itu adalah makhluk yang kau simpan di dalam peti mati ya?" Shinigami menjawab, "Benar sekali, aku butuh usaha yang cukup besar. Seperti yang kau lihat, aku tidak bisa menemukan peti mati yang cukup besar untuk menampungnya. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain memaksanya masuk ke dalamnya." Ketika perlahan perban dan sabuk mumi itu terlepas, Jar hanya bisa terbelalak dan berkata, "Apa?" Terdengar suara menyeramkan, krak, 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 yang berasal dari mumi itu Minasan. Ares dengan serius berkata, "Hermes, aku akan bertanya sekali lagi padamu, makhluk apa itu?" Dan kita pun diperlihatkan sesosok tubuh besar yang menyeramkan telah berlutut di samping Shinigami. Enma sampai melotot menatapnya sementara Shinigami tersenyum menyapa makhluk itu. "Akhirnya, sepertinya kau sudah bangun sepenuhnya, senjata ilahiku." Wah, Shinigami sampai menundukkan kepala, tanda penghormatan saat memperlihatkan monster itu ya Minasan. Terus, ternyata mukanya monster ini seram sekali, giginya kotor dan menyeringai, tanpa mata dan juga tanpa hidung. Jar dan Ares berteriak, makhluk itu adalah senjata ilahi. Ares meminta petunjuk pada Hermes. "Apa yang terjadi Hermes?" Dengan tenang, Hermes berkata, "Senjata ilahi ya, yang menunjukkan sikap dan perilaku seolah-olah seperti makhluk hidup. Aku tahu bahwa ada sejumlah senjata ilahi seperti itu yang memang ada." Dijelaskanlah bahwa pengetahuan Raja Enma memungkinkannya untuk memproses situasi aneh ini dengan sangat tenang dan terkendali. Semua sel di tubuh Enma memperingatkannya. Tidak, lebih tepatnya, Raja Enma harus tetap tenang sepenuhnya karena makhluk yang ada di hadapannya saat ini bisa jadi adalah pertanda dari kematiannya sendiri. Shinigami lantas memperbaiki rambutnya yang tadi acak-acakan, sementara Enma bersiap pada kemungkinan terburuk dengan kuda-kudanya. Dan chapter 26, Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, kira-kira sebuas apakah monster yang menjadi senjata ilahi milik Shinigami ya? Bisa dibilang ini seperti 2 lawan 1. Kira-kira siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.